Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk materi kita kali ini kita akan membahas materi tentang sistem gerak pada manusia, yaitu meliputi rangka dan otot. Gerak merupakan salah satu dari ciri makhluk hidup. Ya, jadi ciri-ciri makhluk hidup itu kan ada banyak. Salah satunya adalah bergerak. Ada lagi misalkan contohnya apa? Ya, memerlukan makan. Apalagi? Berkembang biak, memerlukan oksigen, adaptasi dan lain-lain. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup dan salah satunya adalah bergerak. Terus gerak pada manusia itu dimungkinkan karena adanya kerjasama antara tulang. Tulang itu, jadi kalau disusun menjadi rangka, dia sebagai alat gerak pasif. Yang kedua itu dengan menggunakan otot. Otot sebagai alat gerak pasif. Jadi sebelum masuk ke materi ini ingin saya memperjelas apa sih definisi otot. Otot itu kalau kita sering membicarakan, ya sering ngomongnya sebagai orang Jawa, itu biasanya kita nyebutnya adalah daging. Jadi kalau kita beli daging sapi di pasar atau di toko daging atau di supermarket, sebenarnya itu adalah kalau dalam bahasa IPA disebut dengan otot. Sekali lagi, yang sering kita ucapkan sebagai daging itu dalam IPA disebut dengan otot. Seperti itu ya. Jadi biar paham dulu apa itu otot. Jadi otot itu bukan kayak binaraga yang apa itu suspek, itu bukan, itu ya. Itu adalah otot tapi yang sudah berbentuk, tapi di dalamnya kalau kita sering nyebutnya adalah daging, seperti itu. Oke, selanjutnya jika tulang saling disusun itu akan menjadi yang kita sebut dengan rangka, skeleton, rangka ya. Nah, berdasarkan letaknya rangka dibagi dua, ada yang namanya endoskeleton atau rangka dalam, indos ya, dalam adalah rangka yang terletak di dalam tubuh kita. Jadi seperti kita manusia itu tergolong rangka dalam. Karena apa? Tulang kita berada di dalamnya otot. Ya, sekali lagi, otot kita nyebutnya tadi apa? Ya, kebiasaan kita nyebut adalah daging. Dari dalam IPA tidak ada daging ya, adanya otot. Yang kedua itu disebut dengan exoskeleton atau rangka luar. Jadi rangkanya dulu baru ototnya. Seperti itu. Nah, adalah rangka yang terletak di luar tubuh. Contoh itu adalah pada hewan-hewan avertebrata. Apa itu avertebrata? Ya, hewan tidak bertulang belakang. Contoh yang memiliki exoskeleton adalah pada filum arthropoda dan moluska. Contoh arthropoda apa? Ya, arthropoda itu hewan beruas-ruas atau berbuku-buku. Contohnya apa? Ada serangga, ada udang, lipan, itu semuanya digolongkan dalam arthropoda. Jadi rangkanya itu berada di luar rangka, di dalam rangka baru ada otot. Itu contoh juga. Apalagi udang. Udang itu kan kalau kamu buka makan udang itu kan dagingnya atau ototnya itu kan di dalam. Yang di luar cangkangnya yang keras itu adalah rangka, itu ya. Cangkangnya itu rangka. Moluska. Nah, apa itu moluska? Masih ingat? Iya, hewan yang lunak. Contohnya apa? Siput. Ya, siput itu kan di dalam cangkangnya. Ya, cangkangnya itu adalah sebagai rangkanya. Ada lagi apa? Kerang dan lain-lain. Itu ya. Contoh hewan-hewan yang memiliki rangka luar atau exoskeleton. Oke. Kalau ada seperti ini, misalkan bayangkan apa yang terjadi bila kita tidak mempunyai rangka seperti ini. Ini kan rangka tubuh kita. Di luarnya ada otot.
kemudian membentuk suatu tubuh kita. Kalau rangkanya ini dihilangkan, apa yang terjadi? Ya, tolong dipikirkan. Ya, seperti kamu pergi ke pasar, ke supermarket, kamu beli daging yang sudah lepas dari tulangnya. Itu akan apa? Ya seperti itu, tidak akan membentuk suatu tubuh, bisa teronggok gitu aja. Jadi ada daging teronggok tanpa membentuk suatu apa-apa. Nah, berarti itu karena apa? Karena dia tidak memiliki rangka. Nah, jadi salah satu fungsi rangka adalah membentuk tubuh dan juga menopangnya sehingga bisa melakukan gerak seperti itu. Oke, sekarang apa fungsi tulang? Ya, yang pertama sebagai alat gerak pasif. Ya, pasif itu berarti yang tidak aktif, yang sebenarnya diam saja dia itu, tapi fungsinya menopang saja. Kedua, menopang tubuh. Yang ketiga, memberi bentuk tubuh. Jadi kita itu punya wajah seperti ini ya, ya itu kan di dalamnya ada rangkanya, ada tulang tengkoraknya. Kita punya hidung yang mancung, yang pesek, berarti di dalamnya sini ada tulang hidung. Semakin tulang hidung semakin panjang, berarti kita semakin mancung dan sebagainya. Terus pelindung bagian tubuh yang lunak. Nah, di dalam kepala kita ini kan ada otak. Otak itu cukup lunak, berbahaya kalau tidak dilindungi dengan benturan dan sebagainya. Jadi harus ada rangkanya yang melindungi. Paru-paru di dalam rongga dada kita, sumsum di dalam apa? Dalam tulang kita, itu semuanya harus dilindungi oleh tulang. Itu fungsi-fungsinya. Ada lagi, ya ini pembuat sel-sel darah. Jadi sel-sel darah itu diproduksi di tulang. Nah, rangka pada manusia terdiri apa sajakah rangka manusia? Nah, yang pertama ini, ya rangka manusia. Kalau saya pakai pen ya ini. Ya. Ada tulang keras. Yang kedua, tulang rawan. Ada sendi dan ligamen. Ya ini. Rangka pada manusia. Nah, kenapa rangka manusia digolongkan sebagai endoskeleton? Tadi sudah saya sebutkan karena letaknya berada di dalam tubuh, terbungkus oleh otot dan kulit. Jadi ketemu kulit dulu, otot, baru ketemu tulang atau rangka. Berbeda dengan udang. Udang ketemu rangkanya dulu atau tulangnya dulu, baru ketemu ototnya. Gitu kan? Nah, itu bedanya. Berarti dia kalau udang adalah exoskeleton. Apa perbedaan antara tulang rawan dengan tulang keras? Nah, ya coba kita sebutkan dulu. Apa contoh-contohnya nanti? Tulang rawan, ya, tulang rawan itu banyak mengandung zat perekat. Ini contohnya ya. Tulang rawan itu banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur. Biasanya ini adalah pada usia anak-anak sampai remaja. Jadi kalau anak-anak atau remaja itu patah tulang, dia cepat sekali untuk kembali sembuh tulangnya. Karena apa? Zat perekatnya banyak, zat kapurnya yang sedikit. Jadi agak lentur tulangnya. Nah, sifatnya lentur dan lihat tidak memiliki saluran Harvest. Ini biasanya pada tulang bayi. Terus ini apa ini? Di cuping hidung kita ini, maaf hidung sini, di telinga kita, di persendian-persendian itu mengandung tulang rawan. Nah, kalau kamu ingin tahu bentuknya tulang rawan, pasti kalian pernah makan ayam. Ayam bagian paha, kalau kamu makan tinggal sisa tulangnya. Pada bagian ujung tulang yang berwarna putih, tulang berwarna putih dan lunak untuk digigit, itu adalah contoh tulang rawan. Nah, itu pada
Selanjutnya, tulang keras yaitu banyak yang mengandung zat kapur atau sering juga disebut dengan kalsium karbonat atau kalsium fosfat dan sedikit zat berkat. Memiliki saluran Harvest, berisi pembuluh darah yang berfungsi memelihara sel-sel tulang. Ini hampir semuanya ada pada orang-orang dewasa itu sudah memiliki tulang keras. Macam-macam bentuk tulang. Nah, ini pelajaran SD kalian dulu ya. Ini macam-macam bentuk tulang. Tulang pipa. Nah, gimana aja? Tulang lengan atas. Ini ya, tulang lengan atas. Tulang hasta, ini bukan yulang ya, tulang. Tulang pengumpil, tulang kering, tulang betis, tulang telapak tangan dan sebagainya. Ada lagi tulang pipih. Nah, itu ada di dada. Di tulang rusuk, tulang belika, tulang tengkorak, tulang panggul, tulang kemaluan dan tulang duduk. Ada lagi yang disebut dengan tulang pendek, contohnya di pergelangan-pergelangan tangan, pergelangan kaki, ruas-ruas tulang belakang. Nah, dan tempurung lutut itu dikategorikan sebagai tulang pendek ya. Jadi ada tulang pipa, tulang pipih dan tulang pendek. Nah, kalau ini termasuk tulang apakah gambar berikut ini? Ayo. Berarti saya yang ini dulu, gambar ini tulang pipa. Nah, ini contohnya berarti apa? Ini di pergelangan kaki ini ya, di tulang paha. Ini contoh tulang pipih. Ini di belikat, di belakangnya ini bahu kalian. Tulang pendek. Nah, ini yang ada di pergelangan tangan kita. Ini contoh tulang pendek, tulang pipih dan tulang pipa. Bentuknya seperti ini. Rangka selanjutnya ya. Rangka tersusun atas tulang-tulang badan, misalnya tulang rusuk dan tulang dada. Yang kedua, rangka pada tulang-tulang anggota badan, misalkan pada tulang-tulang tangan dan tulang kaki. Contoh ini, rongga dada, tulang pada rongga dada. Nah, ini bagian-bagiannya. Kalau dada kita ya, ini. Berarti ini disebut dengan tulang rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rusuknya namanya adalah rusuk sejati. Ingat ya, rusuk sejati ada 7. Dihitung dari sini ya. 1, 2 dan seterusnya. 3, 4, 5, 6, 7. Ini rusuk sejati. Terus apa cirinya rusuk sejati? Lihatlah ini, pada bagian rusuknya ini langsung menempel satu persatu ke tulang dada. Ini tulang dada ya. Lihat ini, langsung nempel, langsung nempel. Nah, seperti itu. Berarti adalah ciri rusuk sejati. Yang kedua, tulang rusuk palsu. Nah, jumlahnya ada 3. Berarti mana? Ini 1, 2, 3. Ini ya. Lihat ini. 1 nempel di sini. Jadi kan dia tidak nempel langsung mana? Nah, tidak bisa langsung ke tulang dada kan? 2 nempelnya di sini. 3 nempelnya di sini. Nah, dia nempel di tulang sejati nomor 7. Tidak nempel di tulang dada sini. Makanya dia disebut dengan tulang rusuk palsu. Ada 3. Selanjutnya tulang rusuk melayang. Nah, melayang seperti ini. 1, 2. Maaf ini. 1, 2 ya. Ini. 1, 2. Jadi apa? Seperti patah. Tulang rusuknya patah, tidak ada sambungannya. Nah, itu mungkin juga dulu ada, kalau kamu cerita, kalau perempuan itu diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Kan Hawa dulu diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Ya mungkin ya, ini guyonannya seperti itu. Jadi rusuknya jadi patah. Karena apa? Dipakai untuk menciptakan wanita. Mungkin ceritanya. Ya. Nah, ini tulang, semuanya ya, dari ujung bawah namanya tulang dada. Dibagi ini, ada yang paling atas itu tulang hulu, tulang badan, dan tulang pedang. Nah, ini taji pedang atau tulang pedang yang paling bawah ini.
Ini bagian-bagian daripada tulang di rongga dada. Nah, ini tulang dada tadi ya, bagian-bagiannya ini. Tulang hulu, tulang dada atau tulang badan, sini tajil pedang atau taju pedang atau pedang-pedangan, seperti itu bagiannya. Nah, selanjutnya tulang anggota badan. Nah, ini pada lengan kita. Nah, pada tangan kita. Ini A ya, saya pen dulu. Ganti warna bisa nggak ya? Tak ganti apa ya, kuning aja ya, mungkin ini kuning. Nah, ini kurang kelihatan ya, tarik ink colornya, ganti yang A berarti apa? Lengan atas. B, nah ini B itu adalah tulang pengumpil, dan C tulang hasta. Terus D, mana D? Ini tulang bahu. Terus E tulang belikat, yang tadi yang gambarkan yang di depan tadi, tulang belikat. Jadi tergolong tulang pipi. F ini adalah pergelangan tangan kita. G tulang telapak tangan kita, dan H adalah jari-jari tangan kita. Seperti itu ya. Jadi mulai dari atas ini satu tulang lengan atas, ini ada dua tulang, yaitu tulang pengumpil dan tulang hasta. Nah, ini tulang pada kaki kita. A berarti ini adalah tulang gelang panggul. B yang di sini, ntar saya tak pen aja biar jelas. B ini ya, B ya. B di sini tulang ekor. C tulang duduk, ini tulang duduk itu yang ini. Terus D tulang paha. Nah, ini ya, paha kita. Terus E tulang lutut, ya ini tempurung lutut kita. F tulang kering itu yang besar. Nah, biasanya kalau anak-anak futsal yang laki-laki itu ada pelindung tulang kering. Nah, ini. Terus G tulang betis, ini yang kecil ini betis, yang besar tulang kering. Terus pergelangan kaki yang H, ini pergelangan kaki. Selanjutnya I telapak kaki, berarti telapak kakinya di sini, telapak kaki ya. Semoga kelihatan ini. J jari-jari kaki, ya ini jari-jari kaki di sini. Terus K mata kaki, ya, ini mata kaki kita di sini. Nah, ini nama-nama tulang pada kaki kita. Ini nama-nama tulang pada tulang tengkorak kita. Nah, ini yang ini berarti apa? Dahi ya, tulang dahi. Saya pen aja. Ini tulang dahi. Tulang ubun. Ini tulang pelipis ya, sampingnya mata. Tulang kepala bagian belakang, ya ini belakang kepala kita. Rahang atas, rahang dibagi dua, rahang atas, rahang bawah, tempat menempelnya gigi. Tulang pelipis, ya ini sini pelipis agak ke belakang. Kalau ada apa tadi, pelipis ini ya, apa ke belakang, sampingnya mata. Terus tulang pipi yang di sini yang membentuk pipi kita tembem atau tidak. Nah, tulang baji sini juga, tulang hidung ini yang membentuk hidung kita. Tulang mata, tempat melindungi mata kita juga. Tadi sudah rahang atas dan rahang bawah. Nah, inilah nama-nama tulang pada tengkorak. Jadi tengkorak itu bukan satu utuh gitu ya. Tengkorak itu sebenarnya terpecah-pecah seperti ini ya, diperhatikan. Nah, ini sebenarnya terpecah ini, terpecah ke sana, ini nanti terpecah ke sini. Jadi terpotong-potong, ini juga terpecah ke sini loh. Ini. Jadi seperti itu. Jadi tengkorak
Oke, jadi tengkorak itu bukan suatu tulang yang utuh, jadi tulang yang terpotong-potong. Selanjutnya, ini adalah tulang belakang, backbone. Nah, jumlahnya seperti ini. Dari yang paling atas namanya ini adalah ini ya, namanya yang ini 7 ruas tulang leher. Jadi dimulai dari sini, belakangnya kepala kita, tulang leher ya, sampai ke paling bawah tulang ekor. Ada 7 ruas, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang kita, nah, yang di belakangnya perut. Terus 5 ruas tulang kelangkang. Kelangkang itu pas di atasnya pinggul kita, di pinggul ya kita ya. Dan ini adalah ada 1 ruas tulang ekor ya. Tulang ekor ya, 1 tulang, tak kelihatan mungkin nanti ya. Tulang ekor. Ya, tulang ekor ada 1. Nah, ini. Makanya kalau main-main, misalkan kamu ada temanmu mau duduk terus kursinya kamu pindahkan, itu temanmu tiba-tiba jatuh dan mendarat tepat di mana tulang ekornya, itu bisa berbahaya. Bila patah bisa menyebabkan kelumpuhan. Nah, ini dalam bahasa Inggris ya. Sedikit-sedikit belajar bahasa Inggris. Tulang leher itu adalah cervical. Tulang punggung toraksik. Ya, kalau kamu pernah dengar istilah medis fototorak ya, berarti yang diporak di daerah sini, daerah apa, dada. Terus ada 5 ruas tulang pinggang, lumbar. Ada tulang kelangkang, sacrum. Nah, tulang ekor. Nah, tulang ekor bahasa Inggrisnya adalah ini, coccyx. Ya. Coccyx. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Sedikit-sedikit belajar bahasa Inggrisnya. Rangka apa? Skeleton. Kalau tulang, bone. Nah, ini bentuk dalam daripada tulang. Ini tepat pada persendian. Ya, ini bentuk tulang keras seperti ini ya. Sebenarnya tulang kita itu juga berongga-rongga kecil seperti ini. Ini ada bonggol sendi. Nah, ini ada yang mengikat. Jadi tulang dengan tulang supaya bisa menyatu. Tulang dengan tulang ini supaya bisa menyatu ini ya. Menyatu, jadi tidak lepas. Ini ada yang mengikat, namanya otot. Ototnya namanya ligamen. Di dalam ini, sambungan ini kan ada rongganya. Nah, 2 tulang saling menyatu. Biar licin, itu ada minyaknya. Nah, minyak sinovial, memperlicin persendian kita. Dan supaya tidak terjadi gesekan keras ketemu keras, maka pada ujung tulang di bagian sendi itu berbentuk tulang rawan. Seperti tadi saya contohkan, kalau kamu makan paha ayam, ya, paha ayam itu kan ujungnya warna putih, bisa dimakan, bisa digigit, maka dia adalah di golongan tulang rawan. Ini mangkok sendi, ya, mangkok sendi. Itu bagian-bagian persendian. Nah, macam-macam sendi. Nah, ini bisa kalian nanti sambil belajar lagi, silakan cari-cari di buku SD atau di internet. Bagian leher ini ya, sendinya sendi putar. Sendi engsel ini mana? Di siku tangan kita, di lutut itu engsel. Sendi geser itu misalkan di mana? Nah, ini. Digeser di ruas-ruas tulang belakang. Sendi peluru. Nah, ini di antara tulang panggul dan tulang paha. Itu adalah digolongkan sebagai sendi peluru. Dan cari contoh yang lain nanti ya. Ini kalau di bahasa Inggris kan seperti ini ya. Ada school, ada Saturn, ada Hengel, ada ball and socket, ada gliding. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya. Hengel, sendi engsel. Ball and socket, sendi peluru. Gliding, sendi luncur.
sutura, ini adalah sambungannya. Elbow, siku. Skull, tengkorak. Hip, panggul. Foot, kaki. Ini bahasa Inggris, istilah bahasa Inggris. Terus otot sekarang ya, kita belajar tentang otot. Otot sebagai alat gerak aktifnya. Otot terdiri atas ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, ini penampakan otot lurik seperti ini ya. Jadi gambarnya terlihat lurik-lurik. Nah, bandingkan ini, yang sebelah kiri ini adalah otot polos dan yang kanan adalah otot jantung. Selanjutnya, kelainan-kelainan pada sistem gerak. Berarti ini adalah rakitis, kekurangan vitamin D dan penyerapan kalsium. Nah, ini kakinya berbentuk O, rakitis. Atau lagi yang lain kelainan adalah osteoporosis, yaitu pengeroposan tulang. Jadi tulangnya menjadi kekurangan mineral, yang bisinya kuat dan lentur menjadi mudah patah. Nah, kalau patah, tulang patah disebut dengan fraktur atau fraktura. Ya, disambung kalau harus pengen utuh lagi ya, pada spesialis ortopedi. Kalau kelainan pada sistem gerak ada artritis, yaitu penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan yang sendinya rusak, ya, pada sendinya rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Yang kedua, lordosis merupakan kelainan dengan melengkung tulang belakang yang kelebihan ke arah depan pinggang. Jadi tulang belakangnya melengkung ke depan, itu lordosis. Selanjutnya, kifosis. Ya, kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Jadi bungkuk itu kifosis. Satu lagi namanya skoliosis, yaitu melengkung tulang ke arah samping, bisa bengkok ke kanan atau bengkok ke kiri. Itu kelainan pada tulang belakang. Contohnya ini ya, ini berarti kifosis. Ini skoliosis, bengkok kiri kanan. Ini melengkung ke depan, namanya lordosis. Ini melengkung ke belakang ya, bungkuk, itu kifosis. Oke, anak-anak, itu materi kita untuk materi saat ini. Selanjutnya ya, nanti akan saya berikan tugas untuk kalian pada materi yang ini. Saya cukupkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.